sebuah pulau kecil yang penuh dengan kejutan besar, di mana wanita memimpin, dapur bersifat opsional, dan kuil kuno berdiri di samping kota pintar. Taiwan tidak seperti tempat yang pernah Anda kunjungi, modern namun tradisional, damai namun berdenyut dengan kehidupan. Jadi, apa yang membuat tempat ini begitu istimewa? Mari kita cari tahu di sini, di Jelajahi Dunia. Budaya makanan. Makan di luar daripada memasak. Bayangkan sebuah tempat di mana aroma panekuk daun bawang yang mendesis dan nasi babi kecap melayang di setiap sudut jalan. Di Taiwan, jalanan adalah dapur. Di sini, makan di luar bukan hanya kenyamanan. Ini adalah budaya. Kebanyakan rumah bahkan tidak memiliki dapur lengkap. Karena, mengapa memasak ketika makanan kelas dunia menanti Anda hanya beberapa langkah saja? Dari xiaolongbao yang mengepul di pasar malam, hingga hotpot yang mendidih yang dinikmati bersama teman-teman, makanan di Taiwan sangat hidup, beraroma, dan merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari. Wanita dan profesional merangkul gaya hidup ini, menikmati makanan tanpa tekanan memasak setiap hari. Kebersihan, higien, dan standar publik. Berjalanlah di sebuah jalan di Taipei, dan Anda akan segera menyadari sesuatu. Tempat itu bersih sekali. Tidak ada bungkus permen karet, tidak ada selembar kertas pun. Trotoar berkilauan setelah setiap hujan, dan bahkan gang-gang yang terselip di antara bangunan terasa sangat segar. Ini bukan berkat kru pembersih yang konstan. Ini adalah masyarakatnya. Kebanggaan sipil sangat dalam, dan kebersihan terjalin dalam rutinitas sehari-hari. Wanita di sini bangga dengan rumah yang bersih, etalase toko yang dipoles, dan salon kecantikan yang bersih. Dari butik perawatan kulit yang harum hingga toilet umum yang bersih, Taiwan menetapkan standar yang tenang, yang mengejutkan, dan mengesankan pengunjung. Kehidupan malam yang semarak dan budaya anak muda. Saat senja tiba, jalan-jalan di Taiwan berkilauan di bawah lampu neon. Denyut nadi kota semakin cepat, musik bergema dari klub-klub tersembunyi, tawa melayang dari pasar malam, dan wanita yang modis berjalan dengan percaya diri di bawah tanda-tanda yang bersinar. Kehidupan malam di Taiwan tidak kacau. Tempat itu elektrik, magnetis. Masuklah ke sebuah klub di Taipei, dan Anda akan disambut dengan senyum hangat dan minuman selamat datang. Di dalam, udara dipenuhi dengan ritme, warna, dan kebebasan. Di sini, budaya anak muda tumbuh subur, bukan dalam pemberontakan, tetapi dalam ekspresi. Ini adalah perayaan diri, berani, bersemangat, dan hidup. Perilaku sipil dan norma sosial yang terbatas. Kehangatan Taiwan tidaklah berisik, tetapi halus dan anggun. Di sebuah kafe yang tenang, Anda akan melihat seorang putri dengan lembut menyajikan teh kepada ibunya, atau seorang ayah diam-diam menyesuaikan tas ransel anaknya. Kasih sayang di sini tidak selalu diucapkan, tetapi diungkapkan melalui gestur kecil yang penuh perhatian. Masyarakat Taiwan menjunjung tinggi harmoni dan kesederhanaan. Orang-orang berbicara dengan lembut, bergerak dengan tujuan, dan menghormati ruang satu sama lain. Wanita berjalan dengan aman di malam hari, dikelilingi oleh kepercayaan yang tenang pada lingkungan sekitar mereka. Ini adalah budaya di mana kebaikan diasumsikan, bukan diumumkan. Dalam kesibukan kehidupan modern, keanggunan yang bersahaja ini terasa seperti napas dalam-dalam. Lanskap religi dan budaya spiritual. Terletak di antara blok apartemen yang menjulang tinggi dan jalanan yang ramai, Anda akan menemukan jiwa Taiwan. Kuil-kuilnya, atapnya yang melengkung berkilauan dengan ubin emas, lentera merah bergoyang tertiup angin, asap dupa
mengepul ke langit seperti doa yang dibisikkan. Di dalam, para wanita berlutut dengan anggun, mempersembahkan jeruk dan harapan untuk kesehatan, kedamaian, atau cinta. Aroma kayu cendana melekat. Agama Buddha dan Taoisme tidak hanya dipraktikan, tetapi dihayati, hadir dalam festival, di altar keluarga, dalam ritual pagi. Kuil-kuil ini lebih dari sekadar situs keagamaan. Mereka adalah tempat perlindungan di mana kebijaksanaan kuno hidup berdampingan dengan kehidupan kota. Tahayul dan norma budaya. Di Taiwan, modernitas menari dengan mitos. Anda mungkin memperhatikan bangunan yang melewati lantai 4 atau orang tua yang mengerutkan kening saat diberi hadiah jam. Ini bukanlah keanehan, tetapi keyakinan yang dipegang teguh yang berakar pada rasa hormat terhadap tradisi. Takhayul seperti ini tidak menghalangi kehidupan. Mereka mewarnainya. Mereka membisikkan kisah-kisah masa lalu, mengingatkan orang-orang tentang keluarga, warisan, dan takdir. Wanita, terutama, menurunkan tradisi ini, menjalinnya ke dalam pilihan sehari-hari, mulai dari tanggal pernikahan hingga hadiah pindah rumah. Dan di dunia yang bergegas menuju masa depan, penghormatan Taiwan yang tenang terhadap makna simbolis menawarkan sesuatu yang langka, hubungan dengan hal-hal yang tak terlihat. Perencanaan kota hijau dan kesadaran lingkungan. Tutup mata Anda dan bayangkan sebuah kota yang bernapas. Di Taiwan, pepohonan berjejer di jalan-jalan utama, taman-taman kecil bermekaran di samping menara perkantoran, dan bahkan stasiun metro pun dihiasi dengan tanaman hijau. Kehidupan perkotaan tidak diukir dari alam, tetapi dirancang untuk hidup bersamanya. Anda akan melihat keluarga piknik di bawah pohon beringin, wanita jogging dengan pakaian olahraga bermotif bunga, anak-anak mengejar kupu-kupu di taman bermain yang rindang. Udara berbau tanaman hijau, bukan knalpot. Setiap langkah menawarkan kantong kedamaian. Ini bukan hanya kebijakan lingkungan, tetapi budaya. Infrastruktur modern dan kehidupan cerdas. Kehidupan di Taiwan bergerak dengan mudah. Seperti mesin yang terawat baik yang mengetahui kebutuhan Anda, bahkan sebelum Anda meminta. Naik metro hanya dengan satu sentuhan menggunakan Easy Card Anda, bayar makan siang, sewa sepeda, dan bahkan akses gym Anda, semuanya dengan satu kartu. Kartu Asuransi Kesehatan Nasional menyediakan layanan kesehatan yang hampir universal, membuat kunjungan dokter terjangkau dan mudah diakses. Ini adalah tempat di mana sistem bekerja, di mana teknologi secara diam-diam meningkatkan kenyamanan. Bagi wanita pekerja, keluarga, dan lansia, infrastruktur pintar ini berarti lebih banyak kebebasan, lebih banyak waktu, dan lebih sedikit kekhawatiran. Iklim, kondisi kehidupan, dan kenyamanan sehari-hari. Keindahan Taiwan hadir dalam kehangatan dan kelembapan. Musim panas yang subur dan lembab, dengan hujan tropis yang tiba-tiba mengetuk balkon logam. Rumah-rumah beradaptasi dengan cerdik, tata letak yang ringkas, teras tertutup, dan deru AC yang selalu ada. Karpet jarang ditemukan, ubin tetap lebih dingin dan bersih. Di apartemen yang kecil tapi rapi, setiap sudut fungsional, setiap jendela ditempatkan dengan hati-hati untuk menangkap angin. Wanita menjaga tanaman tetap subur di balkon, mengeringkan rempah-rempah di bawah sinar matahari, dan menciptakan ketenangan di ruang sempit. Ini adalah kehidupan dengan kepraktisan yang elegan. Pariwisata dan aksesibilitas. Mendarat di Taipei terasa seperti tiba di suatu tempat yang familiar dan baru yang fantastis. Bandara menyambut Anda dengan tanda yang jelas,
senyuman, dan sistem yang efisien. Bagi banyak negara, termasuk pengunjung Turki, masuk sangatlah mudah, visa saat kedatangan, tanpa repot, tanpa kesulitan. Di luar, kota terbentang dengan tangan terbuka. Jalanan yang aman, penduduk setempat yang ramah, dan hal-hal tak berujung untuk dijelajahi. Pasar malam memanggil dengan uap dan tawa. Kuil-kuil bersinar saat senja, dan kafe-kafe tenang menjanjikan teh oolong yang kaya. Wisatawan Solo, terutama wanita, merasa Taiwan mengundang dan mudah dinavigasi. Hambatan bahasa dan kesulitan kehidupan sehari-hari. Dalam ritme kota-kota Taiwan, tanda-tanda ada di mana-mana. Karakter vertikal yang cerah bersinar dalam bahasa Mandarin. Tetapi, jika Anda tidak membaca bahasa tersebut, bahkan memesan sarapan pun bisa menjadi petualangan. Bahasa Inggris tidak banyak digunakan, dan Google Terjemahan menjadi sahabat setia Anda. Namun, ada pesona dalam tantangan ini. Penduduk setempat sabar, sering menggunakan gerakan dan senyuman untuk menjembatani kesenjangan. Namun, bagi wanita yang bepergian sendiri atau keluarga yang baru di pulau itu, hal itu bisa terasa menakutkan. Tugas-tugas sederhana seperti membaca instruksi atau mengisi formulir mungkin membutuhkan waktu lebih lama. Tetapi, seiring waktu, perjuangan-perjuangan ini menjadi kenangan. Tantangan perumahan di negara yang padat. Ruang di Taiwan sangat berharga. Kota-kota seperti Taipei padat, berdenyut dengan orang dan kehidupan, tetapi kekurangan perumahan terjangkau. Apartemen seringkali kecil, beberapa tidak lebih besar dari kamar hotel, tetapi dirancang dengan cerdik. Flat bersama dengan kamar mandi pribadi dan dapur komunal populer di kalangan mahasiswa dan profesional muda. Bagi banyak orang, terutama wanita yang pindah dari luar negeri, pengaturan ini menawarkan keamanan dan komunitas. Apartemen keluarga, meskipun lebih luas, bisa datang dengan harga sewa yang tinggi. Jadi, orang-orang tinggal di pinggiran, 20 atau 30 menit dari pusat kota, menukar lokasi untuk kelayakan huni. Kesusahan, lalu lintas dan ruang kota terbatas. Di bawah permukaan Taiwan yang dipoles, terdapat realitas sehari-hari. Lalu lintas, jalanan, meskipun bersih, sempit dan padat. Mobil memenuhi setiap inci yang tersedia. Parkir, sebuah permainan keberuntungan. Memiliki mobil terjangkau, tetapi menemukan tempat untuk meninggalkannya adalah kemewahan yang sebenarnya. Di Taipei, bahkan skuter yang dulunya merupakan simbol kebebasan perkotaan tidak dapat lolos dari kemacetan. Banyak yang memilih transportasi umum, bukan hanya karena pilihan, tetapi kebutuhan. Wanita dengan kereta bayi, pekerja kantor dengan sepatu hak tinggi, siswa dengan ransel, semua menavigasi metro dan bus dengan mudah. Kepadatan penduduk dan struktur perkotaan. Keindahan Taiwan terletak pada kontrasnya. Sebuah pulau kecil dengan hati yang besar, dengan 25 juta orang yang tinggal hanya di 39.000 km persegi, setiap meter persegi penting. Namun, entah bagaimana, ada ketertiban dalam kepadatan. Menara bertingkat tinggi bukanlah norma. Alam dilindungi. Kota-kota tumbuh, tetapi dengan hati-hati, taman atap bermekaran. Balkon kecil menampung tanaman pot. Sekolah berbagi ruang dengan taman. Wanita mengantar anak-anak ke sekolah melalui gang-gang tenang yang dipenuhi pepohonan, bukan hutan beton. Ini adalah keseimbangan yang rapuh, kehidupan perkotaan tanpa menghapus bumi di bawahnya. Modern, namun berakar pada tradisi. Taiwan adalah negara harmoni, di mana deru perusahaan rintisan teknologi berpadu
dengan irama lonceng kuil. Berjalan-jalanlah di Taipei dan Anda mungkin melewati toko elektronik yang ramping di sebelah kuil yang bersinar dengan dupa. Keseimbangan ini ada di mana-mana, di rumah-rumah dengan kunci pintar dan altar leluhur. Pada wanita yang mengenakan sepatu hak desainer berhenti untuk menyalakan dupa sebelum bekerja. Tradisi tidak dilihat sebagai kuno, tetapi dihormati, hidup, terjalin dalam kehidupan modern. Festival membawa cerita kuno ke jalan. Para sesepuh menceritakan legenda yang masih membimbing hati muda. Identitas politik Taiwan antara demokrasi dan nasionalisme. Di balik lampion dan pangsit, terdapat semangat yang membara. Identitas Taiwan. Ia adalah negara demokrasi, dengan bangga, dengan bendera, lagu kebangsaan, dan pemimpin terpilihnya sendiri. Rakyat, muda dan tua, pria dan wanita, memilih, berunjuk rasa, dan berbicara dengan bebas. Ada kekuatan tersembunyi dalam kebebasan ini, terutama jika dibandingkan dengan bayang-bayang Tiongkok daratan. Para wanita Taiwan memimpin perusahaan, mencalonkan diri untuk jabatan publik, membentuk budaya. Kemerdekaan mereka mencerminkan kemerdekaan pulau itu sendiri. Taiwan tidak mencari konflik, tetapi ia tahu siapa dirinya. Mengapa Taiwan menolak satu negara, dua sistem dari Tiongkok? Ketidakpercayaan Taiwan terhadap Beijing tidak lahir dari teori, tetapi terlihat dalam kenyataan. Hong Kong pernah menjadi simbol satu negara, dua sistem. Tetapi selama bertahun-tahun, kebebasan perlahan-lahan dicabut. Warga Taiwan menyaksikan dengan seksama dan mengingat. Itulah sebabnya, ketika proposal dari Tiongkok muncul, tanggapannya bukanlah diam, melainkan pawai, spanduk, dan surat suara. Demokrasi tumbuh subur di sini. Para wanita mengorganisasi aksi unjuk rasa, para siswa menulis opini, para lansia berpawai dengan keyakinan. Ada kejelasan dalam perlawanan Taiwan. Mereka tidak ingin kehilangan apa yang membuat mereka berbeda. Dan dalam tekad itu terdapat pelajaran. Budaya yang sama, politik yang berbeda. Mungkin rasa mie-nya sama, karakter-karakternya mungkin terlihat mirip, tetapi Taiwan dan Tiongkok daratan memiliki pola pikir yang sangat berbeda. Keduanya berbagi akar kuno, bahasa, masakan, festival, tetapi cabang-cabang mereka telah tumbuh ke arah yang berbeda. Di Taiwan, orang-orang memilih, mereka berdebat, mereka berunjuk rasa tanpa rasa takut. Para wanita memimpin gerakan, kaum muda menciptakan perubahan, dan tradisi berevolusi seiring waktu. Kontrasnya sangat mencolok, dan perbedaannya dipilih. Budaya menghubungkan keduanya, tetapi politik, kebebasan, suara, individualitas memisahkan mereka. Taiwan tidak menyangkal warisannya. Ia mendefinisikannya kembali. Signifikansi strategis dalam perdagangan global. Lihatlah peta, dan Taiwan mungkin tampak kecil, tetapi dalam papan catur perdagangan global, ia adalah seorang ratu. Pelabuhannya berdenyut dengan barang, pabrik-pabriknya berdengung dengan teknologi, dan chipnya memberi daya pada perangkat di tangan Anda. Bersama dengan Jepang dan Filipina, Taiwan membentuk segitiga strategis, vital untuk koneksi Asia ke dunia. ASS mengetahui hal ini, begitu pula Tiongkok. Kendali atas Taiwan bukan hanya tentang sejarah, tetapi tentang kekuasaan. Namun, meskipun ada tekanan, Taiwan tetap tenang, fokus, produktif. Para wanita menjalankan rantai pasokan, para insinyur membentuk masa depan, dan pabrik-pabrik membuat inovasi dunia berikutnya. Pulau bahagia dengan dampak global. Di luar politik, di luar perdagangan, ada sesuatu yang indah dan sederhana
tentang kehidupan di Taiwan. Orang-orang bahagia, bukan dengan cara yang keras dan membual, tetapi dalam kepuasan tenang dari pasar pagi, makan bersama, dan rutinitas lembut. Anak-anak tertawa di halaman sekolah, nenek-nenek mengobrol di halte bus, remaja bermimpi besar di lab teknologi, perempuan menyeimbangkan pekerjaan dan keluarga, keanggunan dan kekuatan. Pendidikan tinggi, layanan kesehatan berfungsi, dan jalanan terasa aman. Bahkan dengan bayangan Cina yang membayangi, kehidupan sehari-hari mengalir dengan optimisme. Anda merasakannya dalam senyuman, ritme, dan rasa damai. Taiwan tidak hanya berfungsi, tetapi juga menginspirasi. Jika Taiwan sedikit saja mengejutkan Anda, bayangkan bagaimana rasanya berjalan di jalan-jalannya, mencicipi cita rasanya, dan menghirup ritmenya dalam kehidupan nyata. Bagian mana dari perjalanan ini yang paling menarik bagi Anda? Beritahu saya di komentar. Saya ingin sekali mendengar apa yang menarik rasa ingin tahu Anda.